Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore warga Nusa Tenggara Barat yang terhormat. Jumpa lagi dengan gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Provinsi Nusa Tenggara Barat pada hari ini Selasa 11 Agustus tahun 2020 dalam program informasi dan update kasus COVID-19 Provinsi Nusa Tenggara Barat. Pada hari ini kita mengawali perjumpaan dengan menyampaikan update kasus COVID-19 di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Hari ini dari 6 laboratorium PCR yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Barat, yaitu Laboratorium Rumah Sakit Provinsi, Rumah Sakit Unram, Rumah Sakit Kota Mataram, Rumah Sakit Selong, Sains Teknopark Sumbawa, dan dari Laboratorium Prodia, serta dari satu laboratorium tes cepat molekuler, yaitu dari Rumah Sakit Manambai, telah dilakukan pemeriksaan sebanyak 266 sampel. Dari 266 sampel, 224 sampel dinyatakan negatif. 18 sampel adalah sampel evaluasi ulangan bagi pasien yang sedang dirawat dan masih dinyatakan positif. Hari ini tercatat 24 sampel baru terkonfirmasi berasal dari 7 kabupaten kota dan 1 dari luar provinsi. Mereka berasal dari Kota Mataram 7 orang, Lombok Barat 4 orang, Lombok Tengah 3 orang, Lombok Timur 3 orang, Kabupaten Sumbawa 3 orang, Kabupaten Dompu 2 orang, Kota Bima 1 orang dan 1 orang dari luar provinsi. Sehingga total tercatat 2.359 kasus positif di Nusa Tenggara Barat. Ini berasal dari 23.161 sampel pemeriksaan. Sehingga tercatat pada hari ini positif rate Nusa Tenggara Barat adalah 10,1%. Hari ini tren kesembuhan masih di positif, yaitu jumlahnya jauh melebihi jumlah yang positif baru. Hari ini 53 orang pasien dinyatakan sembuh dan selesai menjalani isolasi. Mereka berasal dari Kota Mataram 7 orang, Lombok Barat 1 orang, Lombok Tengah 19 orang, Lombok Timur 9 orang, Kabupaten Bima 1 orang, dan Kota Bima 16 orang. Dengan demikian sampai hari ini tercatat 1.547 atau 65,6% pasien telah dinyatakan sembuh dan selesai menjalani isolasi. Berita duka hari ini datang dari Lombok Barat. 1 orang pasien berusia 47 tahun dengan penyakit komorbid diabetes mellitus telah berpulang ke rahmatullah. Kepulangan atau meninggalnya pasien ini melengkapi jumlah pasien yang meninggal hari ini, sejumlah 132 orang pasien atau 5,6% dari total seluruh pasien yang dinyatakan positif, dan menyisakan 680 orang pasien yang masih dirawat di rumah sakit rujukan maupun di rumah sakit darurat yang ada di seluruh Nusa Tenggara Barat. Mari kita saksikan hasil tracing kontak gugus tugas desa, kecamatan maupun kabupaten kota. Hari ini tercatat tambahan pelaku perjalanan adalah 65 orang. Sehingga total menjadi 71.102 orang dan masih dalam karantina sejumlah 818 orang atau 1,2 orang. 1,2% maksudnya. Kontak erat hari ini tercatat bertambah 151 orang. Mereka adalah orang-orang yang berkontak dengan pasien konfirmasi positif.
sehingga total menjadi 17.806 orang dan masih dalam karantina 1.657 orang atau 9,3%. Kasus suspek. Karena saat ini kita memakai pedoman penanganan COVID-19 revisi 5, ada beberapa istilah yang berubah. Dulu kita mengenal OTG, ODP, dan PDP. OTG sekarang berubah menjadi kontak erat. ODP dan PDP ringan menjadi suspek, yaitu orang-orang dengan gejala demam atau ispa ringan dan punya riwayat 14 hari sebelumnya berpergian atau berada di daerah dengan transmisi lokal, atau seseorang yang dirawat di rumah sakit dengan pneumonia tetapi penyebabnya atau kuman-kuman yang menyebabkan belum diyakini, sehingga dia dimasukkan dalam suspek. Hari ini tercatat penambahan suspek 31 orang, sehingga total berjumlah 10.145 orang. Pertanyaan yang juga dia ajukan adalah soal probable. Probable adalah pasien-pasien yang mempunyai gejala ispa berat atau mengarah kepada gejala yang diyakini sebagai COVID-19, tetapi hasil laboratoriumnya belum kita dapatkan. Mereka karena keadaannya dirawat saat ini di rumah sakit. Saatnya keluar hasil laboratorium, kalau dia positif menjadi confirm. Kalau dia negatif, maka dia bukan pasien COVID-19. Saat belum diketahui, maka pasien ini adalah pasien probable. Hari ini tercatat probable yang masih dirawat adalah 436 orang atau 4,2%. Pasien suspek yang masih diisolasi adalah 276 orang atau 2,7%. Kasus probable ada juga yang berakhir dengan kematian tanpa diketahui atau belum diketahui hasilnya. Kasus probable apabila meninggal, maka untuk jenazah tetap dilakukan protokol COVID. Selanjutnya, apabila kita lihat dari jumlah pasien konfirmasi yang dirawat dan pasien probable yang juga masih dirawat, maka jumlahnya adalah 1.116 orang. Mereka berada di rumah sakit rujukan, rumah sakit darurat, rumah sakit lapangan, dan di karantina terpadu. Karena mereka harus kita pisahkan dengan orang-orang di sekitarnya agar mata rantai penularan bisa kita putuskan. Semoga keterangan yang kami sampaikan ini dapat menambah wawasan bagi masyarakat yang mungkin masih dibingungkan dengan istilah-istilah baru setelah sekian bulan akrab dengan istilah yang memang mungkin lebih mudah dimengerti, yaitu orang tanpa gejala, orang dalam pemantauan, dan pasien dalam pengawasan. Jadi probable sebetulnya dulu kita sebutkan sebagai pasien dalam pengawasan yang kondisinya berat. Sementara suspek adalah ODP dan PDP atau pasien dalam pengawasan yang ringan. Inilah keterangan yang bisa kami berikan kepada warga NTB yang menanyakan tentang definisi operasional yang baru dalam pedoman penanganan COVID-19 revisi 5. Bapak Ibu yang kami hormati, kita tahu kasus penularan masih terjadi. Itu ditandai dengan masih bertambahnya kasus positif baru. Dengan adanya pedoman revisi 5, orang tidak
terlalu panjang berada dalam perawatan. Mereka berada dalam perawatan, satu kali negatif, mereka bisa dipulangkan untuk melanjutkan isolasi mandiri di rumah. Banyak kasus yang kemudian juga dilakukan isolasi mandiri di rumah. Dalam hal ini kami berharap Bapak Ibu warga Nusa Tenggara Barat mensupport, memberikan dukungan bukan hanya sekedar kata-kata, tapi dalam bentuk perbuatan kepada mereka atau pasien-pasien ini yang melanjutkan perawatannya dengan isolasi mandiri di rumah. Jangan tolak mereka, jangan bully keluarga mereka. Kalau memang kita tidak bisa membantu, cukup dengan penerimaan yang ikhlas pada mereka, itu sudah sangat membantu. Sehingga mereka bisa menyelenggarakan penyembuhan dirinya di rumah dalam waktu yang lebih singkat. Karena mereka merasa tenang dan tentram di rumah sendiri dan didukung oleh orang-orang terdekat mereka, termasuk para tetangga yang berada di lingkungan. Bapak Ibu sekalian, kami ingatkan kembali bahwa protokol kesehatan punya tujuan untuk melindungi masyarakat dan melindungi perorangan. Yang sering diabaikan atau tidak disadari adalah protokol kesehatan yang melindungi masyarakat. Banyak orang bicara, kami menjalankan protokol kesehatan. Tetapi pada saat ada tetangga yang positif dan mereka harus di tracing, mereka menolak. Pada saat ada keluarga yang positif, mereka menolak di tracing. Artinya, Anda tidak menjalankan protokol kesehatan yang bertujuan untuk melindungi masyarakat. Karena 3 protokol kesehatan yang melindungi masyarakat dimulai dengan proteksi atau preventif, di mana kita melakukan pencegahan bagi penularan COVID-19 dengan melakukan disinfeksi dan sosialisasi pada orang-orang sekitar kita. Deteksi dini kasus-kasus komorbid atau orang-orang risiko tinggi yang ada di lingkungan kita. Tujuannya untuk melindungi mereka secara maksimal agar mereka tidak tertular dari orang-orang di sekitar, dari orang tanpa gejala, dari kasus suspek tanpa gejala yang kita tidak kenal, tetapi bisa menimbulkan petaka bagi keluarga kita yang memang termasuk golongan rentan, bayi dan balita, ibu hamil, lansia, serta mereka-mereka yang punya komorbid seperti hipertensi, darah tinggi, jantung, diabetes mellitus, ginjal, penyakit paru kronis, dan penyakit-penyakit lainnya. Karena kita tahu catatan kematian pasien COVID-19 di NTB 34% adalah berusia di atas 75 tahun, 24% mereka yang berusia di atas 65 tahun, 13,7% adalah mereka yang berada di atas usia 55 tahun, 55 sampai 64 tahun. Dan 13,7% sisanya adalah mereka yang berusia di bawah 1 bulan. Jadi kita perhatikan tempat-tempat usia kematian dengan golongan risiko tinggi itu sangat cocok. Itulah sebabnya kita ingatkan, sayangilah anak, cucu, istri atau saudara kita, dan ibu, ayah, nenek, kakek, dan para tokoh-tokoh masyarakat yang sudah sepuh-sepuh, agar mereka tidak tertular dari COVID-19, karena bila mereka tertular, keadaannya sangat rawan untuk jatuh dalam keadaan yang berat. Selanjutnya, poin ketiga adalah respon terhadap tracking kontak atau pasien positif. Dalam teori, paling tidak kita melakukan penelusuran atau tracing kontak pasien positif sekitar 20 orang minimal per pasien. Kalau di keluarga itu ada 5-6 orang, maka mari kita lihat siapa temannya bergaul dalam 14 hari terakhir. Mereka termasuk dalam orang-orang yang di tracking kontak.
apakah itu tetangga, apakah itu tukang sayur, atau langganan-langganan dari pasien, semua harus di tracking kontak. Bukan untuk memfitnah, tetapi untuk memutus mata rantai penularan. Kita ingin yakin bahwa orang yang berkontak erat betul-betul tidak tertular, sehingga kehidupan mereka bisa berjalan normal. Apabila tertular pun, kita isolasi dalam waktu 2 minggu, dan sesudah itu kita harapkan yang bersangkutan bisa sembuh dan menjalani kehidupan normal seperti biasa. Dan yang terakhir kita sampaikan adalah protokol kesehatan melindungi individual. Jangan lupa pakai masker, jaga jarak, jauhi kerumunan dan keramaian, jaga orang-orang di sekitar kita yang berada dalam kelompok risiko tinggi. Untuk diri kita sendiri, tingkatkan imunitas tubuh. Makan makanan dengan gizi seimbang, istirahat yang cukup, olahraga teratur 30 menit setiap hari, dan kelola stres agar imunitas tubuh kita tidak turun dan kita gampang tertular COVID-19. Dengan demikian, kita semua bisa terhindar dari proses penularan COVID-19. Semoga Allah SWT tetap melindungi kita semua dan menjaga kita sehingga kita tidak tertular penyakit COVID-19. Dan ikhtiar kita untuk menjaga diri adalah dengan mematuhi protokol kesehatan COVID-19. Stay safe, stay healthy. Salam sehat Indonesia. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.